Kembali lagi bersama GR Bola. Tadi kita sudah nonton di tempat masing-masing ya. Laga pamungkas grup D Indonesia, timnas kita ya menghadapi Jepang. Tentu hasilnya sangat tidak sesuai harapan kita. 3-1 skor akhirnya. Kita ke pertandingan dulu, belum mungkin nanti kita bicara peluangnya ya. Sebenarnya Indonesia masih punya peluang ke 16. Tapi kamu saat melihat pertandingan tadi, Indonesia bertahan total ya tadi di babak pertama. Jepang nggak bisa berbuat banyak, cuman hanya cetak 1 gol, itu pun dari penalti. Dan di babak kedua kita bermain lebih terbuka. Tapi ya ada tadi dua kesalahan yang akhirnya membuat skornya 3-0, tapi kita bisa nyetak gol lewat Sandy Walsh. Menurutmu permainan timnas Indonesia ini sudah sesuai kapasitasnya apa belum nih? Ini bagaimana? Coba kita ibaratkan seperti mengharapkan Karabakh menang melawan Manchester City. Itu kan sulit gitu loh. Lalu tadi itu untungnya 2 peluang emas Jepang gagal berbuah gol. Kalau enggak kan bisa kalah 5-1 Indonesia tadi itu. Lalu yang menjadi tugas bagi Sinteyong untuk kedepannya nanti, apalagi kalau misalnya giveaway dari Urbania lolos besar, ya itu lagi-lagi sisi depan. Ini Indonesia sejak Piala Asia yang cetak gol itu bukan penyerang, 2 back 1 gelandang. Ini kan menunjukkan bahwa sisi depan Indonesia itu kurang solid, kurang tajam, masih gugup kalau memasuki kotak penalti lawan. Lalu kurang koordinasi, kurang komunikasi itu antara sisi depan. Jadi begitu kayak Egy tadi di babak 1 kan bingung dia mau umpan kemana, padahal Marcelino Ferdinand ada di depan dia lagi kosong gitu kan. Dan gugup itu menjadi PR bagi Indonesia. Bagaimana cara yang bisa mencetak gol menggunakan penyerang gitu. Cuma banyak penyerang di Piala Asia ini, tapi yang cetak bukan mereka gitu. Lalu untuk pertahanan cukup oke, tapi jangan sampai ada celah. Jangan sampai ada celah, apalagi kalau misalnya nanti lolos ke 16 besar lawan siapa, dan lawan Aussie ya. Misalnya lawan Aussie nanti kan dapat celah yang sama kayak lawan Jepang tadi itu, bisa saja mereka mencetak gol ke gawang Indonesia. Untuk tadi Jepang tidak beruntung, jadinya gagal cetak gol tadi. Untuk tengah cukup oke. Kayaknya aku lihat ini duet Hubner dan Jenner cukup bagus, tapi kayaknya kurang satu pendamping gitu. Entah itu siapa, Kambuaya atau Klok, itu kayaknya cukup bagus untuk mendampingi mereka. Dengan tadi sisi kanan Indonesia kayaknya itu agak retak tuh, karena Asnawi tidak main. Kalau kiper sih cukup bagus, Hernando bagus, itu aja. Ngomong soal Hernando itu salah satu kiper yang beruntung ya. Sebenarnya generasi ini pun generasi pemain-pemain ini, Marcelino, Ivariener, Sandy Walsh mungkin, Arhan. Ya ini generasi yang beruntung lah, bisa merasakan Piala Asia setelah belasan tahun, lawan Jepang pula yang baru top performnya, terus sempat lawan Argentina juga kan. Jadi ya menurutku beruntung, belum lagi nanti mereka di Piala Asia U23 gitu. Dan Yos, tadi kamu melihat Jepang bermain berbeda nggak dibanding 2 pertandingan sebelumnya? Menurutku sih ya itu ya ada perubahan dari Jepang ya, dia lebih serius menatap pertandingan ini, terbukti dari starting line up-nya. Tapi menurutmu, analisamu dari pertandingan tadi gimana, Yus? Beneran permainan yang berbeda ya tadi. Kita yang paling terlihat tadi ini sebenarnya adalah variasi serangannya ini lebih ini kompleks gitu. Jadi nggak melulu hanya ketika pertandingan pertama dan kedua main di ruang antar lini ya. Tadi ini terlihat sekali bahwa memang Jepang ini betul-betul keyakinan untuk mendapatkan 3 poin sekaligus mengalahkan timnas Indonesia. Terbukti tadi ketika memang
Iya, ini sebenarnya basic dari Jepang ini kan dia adalah pembinaan sumber Nuanda ya. Tetapi di laga tadi ini terlihat memang ada banyak cara set piece yang dilakukan Jepang, terutama ketika melakukan passing ke kotak penalti kita ya di Indonesia. Terlihat sekali tadi ada peluang dari Nakamura itu yang hasil dari kombinasi set play Darkman Run, itu juga masih kena tiang. Itu kan bagian dari sebenarnya variasi taktik yang tidak melulu dilakukan ketika di dua laga sebelumnya. Terbukti memang sangat mengagetkan lini pertahanan kita ya. Oh ya, untung tadi nggak jebol juga kan. Meskipun Jordi Ahmad di awal-awal melakukan kesalahan yang lagi-lagi memang di turnamen kali ini kan tidak luput dari pantauan VAR ya, VAR ini, sehingga memang kesalahan sekecil apapun itu pasti akan direview oleh adanya teknologi VAR. Kemudian juga praktis Jepang di seluruh babak pertama ya sudah mengurung habis permainan kita ini. Ya, kita tidak bisa berkembang. Semua lini mereka ini sebenarnya ini ya hebatnya itu menutup progres passing itu bukan hanya di lini tengah tetapi semua pemainnya, ke-11 pemainnya termasuk kiper dari build up itu kelihatan sekali tadi, sehingga pemain kita itu memang di sekitar setengah jam ya 30 menit awal ini nggak bisa keluar dari tekanan, keluar dari pressing tinggi yang dilakukan para pemain Jepang. Walaupun nanti ketika setelah menit 30 ke atas sedikit para pemain kita bisa keluar, bisa membangun serangan ya, dan lagi-lagi memang kualitas finishing masih terus harus diasah di laga selanjutnya ya. Kalau kita nanti akan lolos kemungkinan besar kan bertemu Australia, cuman masih harus menunggu Bahrain dan Oman yang untuk memperebutkan 4 peringkat 3 terbaik. Tapi luar biasa juga Jepang ini adalah semangatnya juga, dia meskipun tidak menjadi juara grup tetapi berhasil membuktikan bahwa inilah Jepang sebenarnya, bisa tampil dengan cara yang sudah mereka miliki untuk menjadi raja Asia nomor 1. Ya sebenarnya tadi kalau aku melihat jalannya pertandingan di babak pertama itu seakan mengingatkan waktu Indonesia dan Argentina ya, bagaimana kita bermain low block yang sangat kuat. Bahkan kalau aku bilang pertahanan kita jauh lebih kuat dengan lawan Jepang ini karena ada yang Justin Hubner ya. Dan Sandy Walsh juga main waktu lawan Jepang kan, waktu lawan Argentina kan Sandy Walsh juga nggak mainan waktu itu. Terus menurutku kalau sebenarnya tadi kalau tidak ada kesalahan dari Jordi Ahmad yang dia menarik Ayase Ueda ya, mungkin tadi skor 0-0 di babak pertama dan membuat Jepang frustasi menuju ke babak kedua gitu loh. Jadi ya itulah Piala Asia, satu kali kesalahan dihukum fatal, itulah Piala Asia. Dan tadi mungkin di balik kekalahan ada beberapa hal menarik. Seperti salah satunya ketika Egy cedera. Ini Sintayong kan lihat bench. Ada Hoki, ada Dendi yang di bench yang striker. Kan yang di waiting list kan ada Dimas Derajat, Sananta, itu kan nggak dimasukin line up. Tapi ada 2 striker itu Hoki dan Dendi. Tapi Sintayong malah memasukkan Elkan Bagot jadi striker. Nah, itu uniknya itu. Itu benar-benar di luar nalar banget ya. Menurut gimana Saf? Ini Sintayong ini memikirkan apa sih? Gini, tadi kan waktu Indonesia tertinggal 3-0 tadi Elkan Bagot masuk ya. Nah, itu mungkin memang sengaja Sintayong tuh suruh long ball menit-menit akhir. Contoh tadi kayak gol Sandy Walsh itu kayaknya dia memang mengharapkan bola itu mengarah ke ke Elkan Bagot gitu. Cetak gol tahu secara postur dia kan tinggi menjulang gitu. Dan pertahanan Jepang pun dia sendiri tinggi gitu kan. Mungkin tujuan Sintayong ini menit-menit akhir memang ingin long ball. Jadi dapat gol burung gitulah. Sundul gitu kan. Nah, pragmatis itu ya. Pragmatis. Jadi kan kupikir tadi kayaknya ada salah satu dari 3 bek tengah ini yang menjadi bek kanan gitu kan, aku pikir gitu. Tahu-tahu Elkan Bagot tuh jadi di depan gitu. Kan menunjukkan bahwa kecerdasan Sintayong ini memang kayaknya memang benar-benar ingin membentuk Indonesia itu bisa bermain berani gitu.
bagi ke striker, bagi ke penyerang, bagi ke kawan, jangan kocek-kocek gak jelas gitu kan. Tujuannya Iya. mungkin itu. Nah, Ya sebenarnya itu taktik kayak gitu sih Eropa banyak sih. Contoh aja Ramos itu sering waktu di Madrid kan Ya, maju Ramos. sebagai striker nomor 9 kedua lah. Tapi kan itu akan efektif kalau kita Indonesia ini tadi lebih mendominasi dengan sih bola-bola crossing juga. Tapi ya tadi satu kesempatan ya karena akan bagus jadi striker itu satu kesempatan dari long throw-nya Pratama Arhan ya jadi gol dari Sandy Walsh ya. Jadi itu pun gara-gara pemain Jepang terlalu fokus ke Elkan Bagot ya. Tapi menurutmu Yos, hasil ini membuatmu kecewa apa enggak ya? Kekalahan lawan Jepang ini kita tahu kan Jepang dan Indonesia itu bukan bagai langit dan bumi tapi bagai kerak bumi dan langit, ini jauh sekali ini. Menurutmu gimana nih Yos? Iya, memang iya, terlepas skor kita kalah 3-1, kemudian peluang kita semakin tipis untuk melaju ke second phase ya, ke knockout ini kan memang iya. Kalau kita, tapi poin sebenarnya kan bukan di skor akhir ya, atau kelolosan tidak lolosnya kita atau lolosnya kita di Piala Asia ini, tetapi adalah bagaimana selama ini pelatih Sintayong ini membangun legacy untuk timnas Indonesia yang berisikan pemain muda ini juga sudah bagus. Kemudian terlihat sisi lain yang harus kita angkat dari kelebihan Sintayong ini adalah pemain yang rata-rata usia masih muda ini, yang kita sebagai the youngest team di turnamen ini adalah mampu bermain secara kolektif. Kemudian keberanian mereka untuk bermain melawan tim yang lebih besar kualitasnya dari timnas kita ini sebenarnya adalah perubahan yang signifikan kalau kita bandingkan apple to apple ya dengan pelatih sebelumnya di era-era sebelum Sintayong ini. Ini kan jelas-jelas perubahan ini sangat nyata. Tapi memang parameternya kan sebenarnya dengan kegagalan ini atau boleh dibilang ya 50-50 lah ya. Kalau lolos ya syukur, kalau gagal ya sudah. Kita kan nanti masih ada next laga di kualifikasi Piala Dunia ya bulan Maret. Ini kan sebenarnya bagi para ex-show di PSSI, kemudian Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, bagaimana melihat Sintayong ini berprogres dari awal hingga setelah selesainya turnamen Piala Asia ini, apa yang dilihat, variabel apa yang ia dapatkan di pelatihan timnas Indonesia ini di bawah pelatih utama Sintayong. Kalau memang variabel utamanya hanya hasil, kita bermain pragmatis hasil, ya tentu Sintayong tidak bisa memenuhi target PSSI ke 16 besar jika gagal di putaran final. Kemudian kalau memang variabelnya itu tentu adalah mampu membuat suatu legacy yang lebih baik, mampu membuat struktur pembinaan usia muda yang baik, ya ini tentu adalah variabel lain yang harus diperhatikan juga. Artinya memang selama ini timnas kita ini sangat kompleks sekali permasalahannya, tetapi di bawah pelatih Sintayong ini semua itu dirubah pelan-pelan satu persatu, dan untuk arahnya sudah terlihat, progresnya sudah terlihat untuk menjadi lebih baik lagi di perbandingan di timnas era sebelumnya. Tinggal bagaimana nanti ketika setelah bulan Juni ini di federasi di atas ini yang akan menentukan variabel apa yang akan dipakai untuk mengevaluasi performa Sintayong selama kepemimpinannya 4 tahun ini ya, 5 tahun ini di bawah federasi PSSI begitu. Dua hal itu adalah sangat penting untuk dilakukan diskusi dan evaluasi lebih lanjut. Tapi masyarakat Indonesia yakin bahwa memang 90% bahkan 90% merasa SBY tetap wajib dipertahankan dan merasa puas dengan performa yang ada dibandingkan dengan timnas kita sebelumnya. Jadi dirimu tim STY out atau STY stay? Yos. Meskipun nanti tiba-tiba Oman menang gitu, Bahrain menang, kita tidak lolos, ya tetap stay lah, karena ada progresnya, udah kelihatan. Kalau kamu Sof, gimana Sof? STY stay atau STY out? Stay dong. Sintayong udah tahu fondasi dan seluk-beluk timnas Indonesia bagaimana. Mengganti pelatih itu bukan solusi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Nah betul. Ganti pelatih nanti beda filosofi sama aja. Nah, yang berani membuat tawaran naturalisasi itu aja Sintayong. Coba nih pelatih yang lain sebelumnya, mana ada yang berani? Iya. Andalkan ini pemain itu aja.
yang nggak bisa Betul passing, itu. yang nggak akan bisa. Ya, aku sangat sepakat Sintayong stay bahkan hingga 2027 karena kan sebenarnya tim ini menurutku ya tim ini akan akan matang di Piala Asia 2027. Kita lihat Marcelino belum 20 tahun ya, belum 20 tahun. Nanti di 2027 3 tahun lagi dia baru usianya 22, baru mau 23. Arhan sekarang 22, 3 tahun lagi baru 25. Jadi masuk usia matang. Bahkan pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh sekarang 28. Besok mungkin sekitar 31. Mungkin hanya Jordi Amat yang udah nggak main mungkin besok ya. Dan kita akan ketambahan pemain seperti Nathan, Jitses, Raktar Mangun, Martin Paes yang kemarin melawan Lionel Messi dan Suarez. Ya dan menurutku nggak ada alasan harusnya untuk federasi untuk memperpanjang kontrak panjang untuk Sintayong ya. Tapi yang jelas hasil ini pasti akan memicu para haters Sintayong ini yang pasti bilang Sintayong out pasti itu yakin aku 100%. Tapi ya Itu dia, betul. nggak masalah sih mereka mau bilang gitu. Tapi kalau federasi perpanjang ya udah kan tetap Sintayong stay kan gitu. Jadi aneh rasanya kalau aku kalah lawan Jepang, Sintayong dipecat karena kalah lawan Jepang. Justru pelatih Jepang Hajime Muriyasu kalau tadi kalah lawan Indonesia itu dipecat tuh wajar. Tapi aneh menurutku Sintayong melatih Indonesia ranking 147 146 sekarang kalah lawan Jepang yang ranking 17, bahkan rankingnya ngalahin Jerman ya sekarang. Itu kalah karena lawan Jepang ya aneh aja, nggak masuk akal juga kan gitu. Ya, jadi dengan tegas di sini GR Bola mendukung Sintayong stay. Dan yang jelas nanti Indonesia masih punya peluang untuk lolos ya. Kalau menurutku lolos itu bonus lah. Itu harus menunggu hasil Bahrain melawan itu ya, Yordania, kemudian Kirgistan melawan Oman. Nah kalau Jordania menang lebih dari 2 gol, kita bisa lolos. Begitu pula Kirgistan kalau bisa menang atau imbang melawan Oman, kita juga bisa lolos. Tapi ya menurutku itu bonus lah. Kita secara permainan ya sudah seperti ini, itu bonus lah kalau lolos ke 16 besar ya. Itu mungkin itu aja. Mungkin kita akan update lagi Piala Asia ini, terutama mungkin Thailand ya nanti yang kemungkinan besar ini akan satu-satunya wakil ASEAN di 16 besar ya. Wakil ASEAN. Kita review nanti Piala Asia ini ya, nanti siapa aja tim 16 besar, ataupun nanti menjelang laga-laga final pasti tim-tim besar, tim-tim kuat akan bertemu ya, pasti Arab Saudi, Jepang dan segala macam. Irak itu salah satu yang kuda hitam menjadi di Piala Asia ini. Oke, tetap di channel GR Bola, nongkrong yang aman, ngomongin bola hanya di GR Bola. GR Bola. Pas gugur.